Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Syukur. Dimanapun berada pagi hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita mau minta tuntunan Tuhan, kita mau minta hikmat dari Tuhan turun atas setiap kita pagi hari ini. Apapun kondisi kita pagi ini, mari kita mau sama-sama datang bersyukur pada Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat anugerah rahmat kasih setiamu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh diizinkan untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami mau datang Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Apapun yang terjadi dalam kondisi, di dalam kehidupan kami, kondisi apapun yang ada, kami mau belajar untuk bersyukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang paling mengerti di dalam hidup kami. Tuhan yang paling peduli di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih. Mari sama-sama datang. Mari sembah Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang paling mengerti. Oh Tuhan Yesus, Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Bukan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti. Oh Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Bukan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti. Oh Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Bukan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Bukan bertahan oh, karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Lebih lagi Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Amin. Segala perkara yang terjadi. Bukan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal
percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah jawaban hidup kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Bukan bertahan, karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Bukan bertahan, karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam hidup setiap kami. Walaupun saat ini kami belum melihat setiap keajaiban Tuhan, tetapi kami tetap percaya penuh kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau satu-satunya yang kami andalkan, Engkau satu-satunya yang kami percaya ya Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, Engkau sumber kedamaian kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama bangkitkan iman kita. Satu-satunya yang ku andalkan hanya Kau Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Engkau sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Kau Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan. Yes, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan, Kau yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, amin, sumber kedamaian,
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau yang kami andalkan di dalam hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau sumber kekuatan kami, sumber kedamaian kami. Hanya di dalam Yesus saja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya bahwa Tuhanlah yang sudah membangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Bahkan mungkin juga kami hari ini bangun tidak sehat atau ada yang sedang sakit. Kami percaya juga anugerah Tuhan melimpah atas kami. Manusia batiniah kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami membuka hati, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Ya, semua karena anugerah Tuhan sudah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Iya, saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus terus berjaga-jaga. Ya, kita semakin kuat di dalam Tuhan dan terus mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan terambil hari ini dari Roma pasal yang ke-13, Roma 13 ayat 12 sampai ayat 14. Roma 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata di sana demikian. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, ya kita semua percaya bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir. Ya biarlah itu selalu ada di pikiran kita ya supaya kita sadar dan hidup berjaga-jaga senantiasa. Kita diberi waktu sehari 24 jam. Berapa banyak waktu yang kita beri bagi Tuhan untuk hidup melakukan firman dan kehendak-Nya, dan berapa banyak waktu yang kita buang percuma untuk melakukan kehendak kita, bahkan banyak orang hidup di dalam dosa. Hari ini firman ini berkata pada hari ini bahwa hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, istilah malam di sini saudara dipakai ya oleh penulis surat ini. Ya, dia berkata bahwa hari sudah hampir malam, ya, hari sudah jauh malam. Ya, ini mengacu pada masa sekarang ini yaitu masa-masa yang jahat. Malam itu berbicara tentang kegelapan, saudara ya. Karena itu dikatakan di sana ya dia memakai kata
malam. Penulis ya Roma yaitu Rasul Paulus, ya dia berkata bahwa hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Malam dalam tanda kutip itu berarti hari-hari yang jahat, hari-hari kegelapan. Ya, di waktu-waktu ini kita melihat saudara betapa banyak dosa yang terjadi dengan luar biasa. Ya, bahkan pembunuhan, ya pertikaian, hari-hari itu menjadi hal yang biasa. Orang hidup tanpa kasih lagi, orang melakukan segala sesuatu itu dengan keinginan mereka sendiri. Karena itu firman ini berkata hari sudah jauh malam. Ya, dan telah hampir siang. Artinya apa? Jangan kita terlena bahwa ya hari-hari ini cepat sekali berlalunya. Banyak orang tidak menyadari, bahkan mereka lupa saudara bahwa kita ini ada di hari-hari yang terakhir, hari-hari yang dimana kita ini harus berjaga-jaga. Makanya dikatakan ya hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ya sebab itu, nah karena kita tahu bahwa kita sudah ada di hari-hari dan waktu-waktu yang terakhir menjelang kedatangan Kristus. Ya, di mana hari yang terang itu akan datang, yaitu kedatangan Yesus akan datang. Ya, makanya dikatakan di sana, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menyadari bahwa kita ada di hari-hari yang singkat, ya kita ada di hari-hari yang terakhir. Alkitab berkata, firman ini berkata, mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, mari kita mulai buang saudara semua hal-hal di hidup kita yang tidak berkenan pada Tuhan. Perbuatan-perbuatan kegelapan, ada orang-orang yang masih menyembunyikan dosa, ya dia pikir ya tidak ada yang melihat di dalam kegelapan. Ayat yang ke-13 berkata, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Ya siang hari di sini juga dipakai ya sebagai satu ungkapan atau istilah. Siang hari berbicara tentang hari yang terang, di mana semuanya terlihat bahwa satu saat Yesus akan datang. Ya, dan disitulah semua akan terbuka, semua orang di mata Tuhan, di hadapan semua manusia. Ya, pengadilan Kristus akan terlihat semua perbuatan-perbuatan kita. Karena itu mari kita hidup seolah-olah Tuhan itu seperti akan datang besok saudara. Nah kalau kita tahu bahwa besok Tuhan mau datang, maka dikatakan kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora. Jangan dalam kemabukan, jangan dalam percabulan, jangan hidup dalam hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ya apa perbuatan-perbuatan kegelapan yang harus kita tanggalkan? Di sini dikatakan, ya mari kita hidup dengan sopan. Ya jangan di dalam pesta pora. Hari-hari ini tuh saya melihat banyak orang hidup dalam pesta pora, kerjaannya tiap hari dugem, ya pergi ke klub saudara, ya dan menghabiskan banyak waktu untuk senang-senang dengan ya memuaskan keinginan daging, bahkan bukan hanya mereka pesta pora, bahkan hidup dalam kemabukan. Banyak ibu-ibu Kristen ya yang datang ke nightclub, pesta ya, dugem pakai bajunya yang aduh saudara sudah tidak senonoh di Instagram. Saya lihat padahal mereka tuh Kristen. Mereka menyebut diri mereka pengikut Kristus, tapi hidup dalam pesta pora dan kemabukan ya. Itu adalah perbuatan malam. Jangan saudara cinta dengan hal-hal yang seperti itu. Lalu dikatakan jangan dalam percabulan. Ada orang-orang yang masih suka hidup dalam percabulan, kenajisan, perselingkuhan, ya melakukan keinginan-keinginan daging, ya hidup dalam keterikatan dengan seks bebas. Ya awas saudara, itu adalah perbuatan malam yang dalam kegelapan. Bapak-bapak jangan suka kepijet plus-plus ya, jangan suka melakukan dosa sekalipun orang tidak lihat tapi mata Tuhan itu melihat. Ya mari kita menjaga hidup. Ibu-ibu juga jangan sampai kena roh percabulan, akhirnya selingkuh, jatuh di dalam kenajisan. Buang semua itu karena kita ini mempersiapkan diri untuk menyambut ya siang, yaitu waktu kedatangan Tuhan. Jangan lagi hidup dengan hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu bahaya sekali saudara. Jangan hidup di dalam, dikatakan di sana ya, perselisihan dan iri hati. Jangan sampai Tuhan datang kita ini masih ada dalam perselisihan, masih ada dalam iri hati. Saudara bersaudara hidup berselisih, berantem, ribut, dendam, ya, kepahitan.
iri hati, ya kita buang semua ini saudara, supaya apa? Kita ini kedapatan hidup dalam perkenanan Tuhan. Dalam siang hari bukan malam hari. Ya kalau malam hari itu semua gelap yang tidak kelihatan. Ya perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Biarlah kita buang semua pesta pora, kemabukan, ya perselisihan, iri hati, hawa nafsu, percabulan, yang homoseksual, yang lesbian. Kenapa saya selalu berdoa? Karena ini tuh Alkitab mengingatkan. Jangan hidup di dalam semua itu karena kita akan ketinggalan, bahkan satu saat kalau Tuhan datang kita terlambat, kita tidak bertobat, kita akan mendapat penghukuman. Ya, ayat yang ke-14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya, mari kita hidup membawa nama Yesus senantiasa. Mari kita hidup mengenakan Kristus, ya hiduplah seperti Kristus hidup. Ya, itu yang Tuhan mau ya bagi kita. Supaya ya waktu Tuhan datang kita ini kedapatan saudara ya di dalam perkenanan Tuhan, karena kita ini hidup mengenakan Kristus. Ya hidup mengenakan Kristus itu ya artinya apa? Dalam segala laku kita, perbuatan kita, ingat kita ini bukan kita lagi tapi Kristus yang ada di dalam kita. Sehingga sekalipun kita dibenci, difitnah, kita gak boleh balas sebab Yesus yang ada dalam kita. Dan dikatakan di sana ya, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita merawat tubuh itu harus karena ya tubuh ini bait Allah. Tapi kalau merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya itu dosa. Karena tubuh ini punya keinginan. Ya, dan kalau kita ikuti keinginan tubuh terus ini bahaya. Ya, saya mau bilang misalnya ada ibu-ibu ya, olahraga itu penting, harus ya kita olahraga. Tapi jangan setiap hari engkau ke gym sampai 6-7 jam. Akhirnya selingkuh sama PT, pelatih senam atau pelatih di tempat gym. Banyak terjadi. Kenapa? Karena engkau sudah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, itu keinginan daging bahaya. Kita merawat tubuh ini harus yang Tuhan beri. Tapi kalau operasi plastik terus tidak puas, nanti ini diginiin, hidung diginiin, itu sudah mengikuti keinginannya. Tuhan bilang hati-hati ya para ibu-ibu, ya tubuh ini bait Allah yang harus dijaga kekudusan. Jangan ada iri hati, kepahitan, bukan kecantikan jasmani aja yang kita pedulikan. Ya boleh olahraga, tapi kalau engkau olahraga 1 hari 7 jam 8 jam lupa urus suami, lupa urus anak, lupa melayani Tuhan, hidupnya cuma dipakai untuk memuaskan keinginannya. Tiap hari kita shopping, menghabiskan uang untuk hal-hal yang seperti itu. Bertobat ibu-ibu, bertobat semua kita ini ya, supaya satu saat nanti Tuhan datang kita ini kedapatan ya berkenan di hadapan Tuhan. Jangan engkau merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita merawat tubuh supaya apa? Lewat tubuh kita Tuhan dipermuliakan. Dengan tubuh ini kita bisa pakai pelayanan. Ya, saya harus berolahraga. Kenapa? Karena saya ini seorang pengkhotbah. Nanti kalau saya nggak olahraga, ya saya kecapean khotbah setiap hari Minggu 5 kali, ya bahaya. Tapi bukan untuk keinginan tubuh saya berolahraga supaya langsing, supaya tunjukin body saya bagus. Nah itu sudah salah. Ya tapi kalau kita berolahraga karena memang harus menjaga tubuh sebagai bait Allah, itu harus. Ya tetapi kalau sudah sampai mengikuti keinginannya, ingat ya daging ini punya keinginan, tubuh ini punya keinginan. Jangan engkau ikuti keinginan dagingmu, nanti engkau binasa. Hari ini biar kita hidup semua berkenan kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau saudara, supaya hidup kita senantiasa berkenan di mata Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau-Lah yang sanggup menuntun kami di hari-hari ini yang sudah jauh malam. Untuk kami boleh hidup menyenangkan Tuhan, kami buang semua hal yang tidak berkenan dan kami mau mencapai apa yang Tuhan mau. Seringkali walaupun itu berat, tapi kami mau mengerti kehendak Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Mari katakan, melepaskan semua hak kami. Kami tahu untuk mengikuti Engkau kami harus belajar melepaskan
semua keinginan-keinginan daging tubuh kami yang akan membinasakan. Sekalipun berat hari ini Tuhan, biar kami buang segala hal-hal yang tidak berkenan. Sakit hati, iri hati, perselisihan, kenajisan, percabulan, pesta pora, kemabukan, apapun yang tidak berkenan pada Tuhan kami tanggalkan. Karena kami tahu waktu-waktu ini sudah jauh malam. Sebentar lagi akan datang siang di mana Tuhan akan datang menjemput setiap kami. Tuhan perlengkapi kami, mampukan anak-anak-Mu yang terus setia mengikuti Mezbah Syukur, mencari Engkau di pagi hari. Biar iman kami semakin tumbuh di dalam Tuhan. Berkati Bapa untuk setiap mereka juga yang bekerja, kuliah, yang sekolah, sertai dimanapun berada. Perkenanan Tuhan ada atas hidup kami. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Tuhan menuntun langkah hidup kami. Engkau juga memberkati Bapa setiap mereka yang sakit. Biarlah Tuhan kesembuhan yang daripada-Mu boleh terjadi. Yang berbeban berat Engkau pulihkan Bapa. Bahkan hari ini kami yang berulang tahun, Tuhan Engkau sudah tambahkan 1 tahun lagi, berarti anugerah karunia Tuhan juga limpahkan bagi setiap kami yang berulang tahun pada hari ini. Berkati yang bekerja, yang menghadapi tantangan dalam pekerjaan apapun, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Terima kasih Bapa, kami lepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu terjadi buat bangsa ini. Hamba berdoa bagi setiap mereka juga Tuhan hari-hari ini dalam pergumulan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita sama-sama bawa doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.